akan menentukan pivot dari angka-angka tersebut. Kita akan mengambil pivotnya adalah angka 5. Setelah itu kita akan menentukan elemen awal atau I dan elemen akhir atau J. Kita akan mengambil elemen awalnya itu adalah angka 6 dan elemen akhir atau J itu adalah angka 1. Dari elemen tersebut mana yang lebih kecil dari pivot kita taruh di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari pivot kita taruh di sebelah kanan. Kita mulai dari angka 6. Karena angka 6 lebih besar dari pivot, maka kita taruh di sebelah kanan pivot. Selanjutnya, karena angka 4 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 10. Karena angka 10 lebih besar dari pivot, maka kita taruh di sebelah kanan pivot. Selanjutnya angka 8. Karena angka 8 lebih besar dari pivot, maka kita taruh di sebelah kanan pivot. Selanjutnya angka 2. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 1. Karena angka 1 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Sekarang semua partisi sudah bergabung dari seleksi yang kita lakukan tadi. Sekarang kita akan membagi dengan dua kelompok, yaitu partisi yang lebih besar dari pivot dan partisi yang lebih kecil dari pivot. Kita akan mencari partisi yang kecil sebagai pivot dari partisi yang lebih kecil. Kita ambil 5 sebagai pivot. Selanjutnya, dari partisi yang lebih besar dari pivot tadi, kita ambil partisinya adalah angka 1. Sekarang kita akan membandingkan. Sama seperti tadi, yang lebih kecil kita taruh di sebelah kiri dan yang lebih besar kita taruh di sebelah kanan. Kita mulai dari angka 1. Karena angka 1 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 2. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Karena angka 4 lebih kecil dari pivot, maka kita taruh di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 6. Karena angka 6 lebih besar dari lebih besar dari lebih kecil dari pivot ini, kita taruh di sebelah kirinya. Selanjutnya angka 8. Karena angka 8 lebih kecil juga, kita taruh di sebelah kirinya. Nah, sampai di sini sudah selesai pengurutannya, sudah tersusun dari yang besar hingga ke yang terkecil. Pertama kita akan membagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen pertama adalah 8 dengan 5, elemen kedua 1 dengan 2, elemen ketiga 4 dengan 10. Pertama kita akan membandingkan antara 5 dan 8, mana yang lebih kecil. Karena angka 5 lebih kecil daripada angka 8, maka posisinya tetap. Selanjutnya kita akan membandingkan antara 1 dengan 2, mana yang lebih kecil. Karena angka 1 lebih kecil, maka posisi mereka tetap. Selanjutnya kita akan membandingkan antara angka 4 dengan angka 10. Karena lebih kecil angka 4, maka posisi mereka tetap dan tidak akan bertukar. Selanjutnya kita akan membandingkan antara angka 5 dan angka 1. Karena angka 1 lebih kecil daripada angka 5, maka angka 1 mengisi elemen pertama. Selanjutnya kita akan membandingkan antara angka 5 dan angka 2, mana yang lebih kecil. Karena angka 2 lebih kecil, maka angka 2 akan mengisi elemen kedua. Selanjutnya kita akan membandingkan antara angka 5 dan angka 4. Karena angka 4 lebih kecil daripada angka 5, maka angka 4 akan mengisi elemen ketiga. Selanjutnya kita akan membandingkan antara angka 10 dan angka 8. Salah maksudnya antara angka 10 dan angka 5, mana yang lebih kecil. Karena angka 5 lebih kecil, maka angka 5 akan
akan mengisi elemen ke-5 dan angka 10 akan mengisi elemen ke-6. Setelah itu semuanya sudah tersusun dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ini belum tersusun dengan teratur, maka kita akan menyusunnya dengan cara seleksi vektor. Kita akan menyusunnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, mari mulai. Kita akan membandingkan antara 4 dan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya tidak, kita lanjut dengan membandingkan 1 dengan 4. Apakah 1 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya iya, maka kita lanjut dengan membandingkan 2 dengan 1. Apakah 2 lebih kecil daripada 1? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut dengan membandingkan 5 dengan 1. Apakah 5 lebih kecil daripada 1? Karena jawabannya tidak, kita lanjut dengan membandingkan 10 dengan 1. Apakah 10 lebih kecil daripada 1? Karena jawabannya tidak, maka 1 akan mengisi elemen yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan membandingkan 4 dengan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut dengan membandingkan 2 dengan 4. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya iya, maka kita lanjut dengan membandingkan 5 dengan 2. Apakah 5 lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut dengan membandingkan 10 dengan 2. Apakah 10 lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya tidak, maka 2 akan mengisi elemen kedua. Kita lanjut dengan membandingkan 4 dengan 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya tidak, maka kita lanjut dengan membandingkan 5 dengan 4. Apakah 5 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya tidak, kita lanjut dengan membandingkan 10 dengan 4. Apakah 10 lebih kecil daripada 4? Karena jawabannya tidak, maka posisi 4 tetap di situ.